Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 5, dimanapun kalian berada, kita ketemu lagi di kelas Pak San. Kali ini kita akan membahas kegiatan-kegiatan berbasis proyek yang ada di tema 1 kelas 5. Sebelumnya kita sudah membahas pembelajaran 1, sekarang kita akan membahas pembelajaran 2-nya, kegiatan berbasis proyek. Oke, bagi kalian siswa kelas 5 yang sudah mempunyai buku paket tema 1, mari sama-sama kita buka bukunya. Nah, ini adalah tema 1 di kelas 5, organ gerak hewan dan manusia. Kita sudah membahas subtema 1 sampai subtema 3, bahkan juga kegiatan berbasis proyek pada pembelajaran yang pertama. Sekarang kita lanjutkan kegiatan berbasis proyeknya. Ayo silahkan kalian buka bukunya ya. Sama-sama kita buka. Oke, ini kegiatan berbasis proyek ya. Kegiatan berbasis proyek pada tema 1 di kelas 5. Pembelajaran 1 sudah kita bahas, kita sekarang akan masuk di pembelajaran 2. Ya, ini pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2 ini ya, proyek yang harus kamu kerjakan adalah membuat komik. Ya, di sini ada pengantar. Pernahkah kamu membaca komik? Mengasihkan bukan? Ya, enak banget. Kalau misalnya kamu udah senang membaca, apalagi bacaannya ada bergambar, gambarnya menarik, lucu, pasti lebih menyenangkan. Nah, komik merupakan cerita bergambar yang disajikan secara menarik. Sebagian besar isi cerita dalam komik disajikan dalam bentuk gambar. Ya. Meskipun demikian, dalam komik juga disajikan bahasa tulis dalam bentuk narasi pengantar maupun bahasa langsung. Ya, jadi kalau kamu lihat di sini ada contoh komik, ya, ini contoh komik. Ini adalah bahasa langsung. Aku akan rebut bolanya. Nah, itu adalah bahasa langsung. Ada balon percakapan di sini, kemudian ini mengarah ke siapa, itu menunjukkan siapa yang berbicara. Begitu juga dengan yang ini. Ya, kita bisa lihat. Nah, kita lanjutkan. Ya. Juga ada dalam bentuk pengantar. Di sini tidak ditunjukkan, tapi kamu boleh menambahkan pengantarnya. Ya, dikasih nama tokohnya, dikasih pengantar di sini 1 kalimat atau 2 kalimat. Ya. Nah, sekarang coba buatlah komik yang menceritakan tentang aktivitas anak saat bermain bola. Ya, kamu boleh pilih bola besar atau bola kecil. Sudah tahu ya, permainan bola besar dan permainan bola kecil di dalam pembelajaran PJOK. Nah, boleh mau pakai bola besar seperti sepak bola, basket, ya, voli. Nah, boleh juga bola kecil, tenis meja misalnya itu bola kecil. Kemudian kasti, ya, rondes, ya, atau permainan bola kecil lainnya. Nah, di sini tonjolkan gambar-gambar yang menunjukkan gerakan-gerakan seperti berlari, melompat, atau gerakan lainnya. Jadi ada gambar orang-orang yang sedang berlari ya atau sedang melompat, menendang dan lain sebagainya. Oke. Jadi kegiatan pertama kamu adalah membuat komik. Nah, bagaimana langkah kerjanya? Tentukan tema dan judul komik. Temanya tadi adalah bermain bola. Nah, ini temanya ya, aktivitas bermain bola. Judulnya terserah, boleh kamu cari judul yang menarik ya untuk karya kamu yang tadi mengenai bermain bola. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapkan kertas gambar, pensil, penghapus, penggaris dan pewarna. Kemudian buatlah gambar sedetil mungkin sesuai dengan ide ceritamu.
Nah, terus sajikan bahasa pengantar yang sederhana dan jelas. Warnai dengan warna yang sesuai, ceritakan di depan guru dan teman-temanmu. Jadi nanti komik kamu boleh kamu ceritakan, tunjukkan ke teman, ya ceritakan komik kamu tersebut. Itu langkah kerja untuk kegiatan 1. Nah, bagaimana? Karena ini adalah menunjukkan prestasi kamu, apa yang akan dilihat di situ? Ya, kriteria keberhasilan kamu adalah mandiri dalam mengerjakan tugas. Jadi kerjakan sendiri, ya. Komik-komiknya digambar, disiapkan dulu bahan dan alatnya, kemudian digambar yang rapi, diwarnai, ya, dikasih tulisan-tulisan dan sebagainya. Nah, gambarnya yang menarik, kemudian ada kesesuaian antara gambar, pengantar, narasi, dan ceritanya. Ya, kemudian percaya diri dalam bercerita di depan guru dan teman-teman. Karena komik tadi harus kamu tunjukkan dan kamu ceritakan kepada guru atau temanmu. Nah, kalau di rumah bisa kepada orang tua, adik, atau kakak. Oke? Kemudian ada kegiatan berikutnya, ya setelah kalian membuat komik, ya selamat kamu berhasil membuat komik. Bapak yakin kalian bisa. Yang penting terus berusaha, ya tingkatkan kemampuan kamu untuk membuat komik tersebut. Nah, kegiatan 2-nya adalah kegiatan yang mengarang, ya. Jadi komik yang tadi sudah kamu gambar, kamu buat dari tema kegiatan aktivitas sepak bola, kamu buat tulisannya. Jadi kamu mengarang berdasarkan komik yang sudah kamu buat. Jadi kegiatan 2 adalah membuat bacaan berdasarkan komik. Buatlah tulisan berdasarkan komik yang telah kamu buat. Jadi tadi udah bikin komik, maka bikin bacaan, tulisan atau karangan berdasarkan komik tadi. Jadikan narasi pengantar atau gambar komik sebagai ide pokok bacaan. Ya, kalau tadi cerita bergambar, banyak gambarnya, bacaannya sedikit, maka sekarang ya tulisan semua ya, tanpa gambar. Jadi kamu bikin karangan berdasarkan komik. Nah, langkah kerjanya bagaimana? Langkah kerjanya, pertama siapkan kertas dan pulpen untuk menulis cerita. Kemudian tentukan ide pokok berdasarkan komik. Tadi ide pokoknya udah ya, bermain sepak bola. Kemudian kembangkan cerita berdasarkan ide pokok. Jadi kamu udah dapat ide pokok 1, 2, 3 misalnya ya. Dalam permainan sepak bola itu baru kemudian kamu buat karangannya. Nah, ini juga penting, bacakan cerita yang telah kamu tulis di depan teman-temanmu. Karena kalau sekarang kamu lagi di rumah, boleh kamu bacakan di depan adik, kakak, atau orang tuamu. Jadi di sini kriteria keberhasilannya adalah kamu dapat menulis cerita berdasarkan komik. Ya, nah, jadi ketika membaca komik, ada gambaran dalam pikiran kita, maka kita bisa membuat cerita berdasarkan komik tersebut. Kemudian mampu mengkomunikasikan hasil tulisannya dengan bercerita. Jadi kamu udah bikin sebuah tulisan, karangan, nah kamu komunikasikan, kamu ceritakan karya kamu itu kepada orang lain. Ini penting, ya kemampuan menyampaikan hasil karya kamu kepada orang lain sebaik mungkin, maka itu nanti akan jadi sangat berguna di masa depan. Nah, ingat berbicara dengan sopan dan santun pada saat bercerita. Oke, jadi itu 2 tugas kamu. Pertama buat komik, ya. Kemudian yang kedua buat cerita berdasarkan komik tersebut. Masih ada 1 kegiatan lagi, ya. Nah, apa kegiatan berikutnya? Nah, ada kegiatan ketiga, yaitu membuat boneka gerak. Jadi dalam pertemuan pembelajaran yang kedua ini, ada 3 kegiatan. Kegiatan yang ketiganya adalah membuat boneka gerak.
Ya, yaitu boneka yang bisa digerakkan dengan tali. Ya. Nah, gerakan-gerakan boneka tersebut menunjukkan cara kerja beberapa organ gerak. Nah, di sini lakukan secara berkelompok. Jadi kamu boleh ajak temanmu, 1 orang, 2 orang, buat boneka geraknya bersama-sama. Kalau misalnya kamu di rumah tidak ada teman yang dekat dengan kamu, boleh ngajak kakak, ya, adik, atau orang tua kamu. Jadi ini membuat boneka geraknya tidak sendiri, tapi boleh bersama-sama dan bekerja sama. Kerjasama kamu, kemampuan bekerja sama kamu juga akan menjadi penilaian untuk prestasi kamu. Nah, bagaimana langkah kerjanya? Siapkan kertas, tali, batang kayu, pulpen, pensil warna, gunting. Kemudian gambarlah pola pada kertas tiap-tiap bagian. Nah, ini hanya contoh saja, ya. Kamu boleh buat pola yang lain, ya. Jadi seperti misalnya, wah, aku suka boneka panda. Nah, nggak apa-apa. Bikin gambarnya, wajahnya seperti panda. Jadi ada kepala dan badan, ya. Kemudian ini adalah tangan, tangannya ada 2 dan ada pergelangan tangan atas, ya. Jadi ada lengan nih, lengan, kemudian baru tangan, lengan, tangan. Nah, ini kaki, ya, kaki. Nah, jadi ada pahanya, ada kakinya dan sebagainya kayak gitu. Nah, terus bagaimana caranya? Ya. Nah, langkah berikutnya adalah setelah kamu gambar, gunting, ya, pola-pola tersebut. Kemudian satukan bagian-bagian tersebut dengan tali. Nah, ini penting, longgarkan ikatan talinya. Jadi kamu ikat, disatukan, tapi longgar. Ya. Nah, bagaimana cara ngikatnya? Tentunya harus kita bikin lubang dulu. Ya, jadi ini misalnya ya, misalnya kamu bikin lubang di sini, ya, bikin lubang di sini. Nah, kemudian juga bikin lubang di sini. Nah, kemudian ini juga nih dibikin lubang, ya. Ini dibikin lubang. Nah, ini juga dibikin lubang di sini. Ini juga ada lubang di sini. Nah, terus bagaimana? Di sini juga ada lubang, ya. Sini juga ada lubang. Nah, misalnya, ya, yang ini disambungkan ke sini, ya, sambungan ke situ. Nah, diikat sehingga nanti dia bentuknya seperti ke arah sini, kayak gitu. Ya, sambungkan di situ. Nanti baru tangannya lagi sambungkan ke samping sini. Nah, jadi ada lengan atas. Nah, seperti ini gambarnya. Oke, bisa ya. Nah, begitu juga dengan kaki. Kakinya kamu bisa buat lubang juga di sini, kemudian lubang lagi, ya. Nah, sini ada lubang, karena ini ada atas bawah. Nah, ini satu aja di sini, ini juga satu aja di sini, ya. Nah, nanti disambungkan ke sini. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, Bapak gambarkan biar lebih jelas ke kamu. Oke, paham? Nah, di sini ya, membuat boneka gerak ini nanti ada talinya ke sini nih. Ada benang-benang ke ranting di sini sehingga ketika tangan kamu menggerakkan ranting ini, maka tangan-tangan dan kaki boneka ini akan ikut bergerak seperti itu. Ya. Nah, ketika memainkan boneka itu ada hal lain yang menjadi kriteria keberhasilan kamu. Nah, ini kriteria keberhasilan kamu mengetahui kerja organ gerak. Jadi nanti ketika menggerakkan organ gerak itu kamu harus cerita ya, bagaimana kerja organ gerak. Ya, oh, ada kerjasama antara organ gerak aktif dan pasif. Ya, organ gerak aktif itu otot, kemudian organ gerak pasif itu tulang, bekerjasama membentuk sistem gerak, misalnya seperti itu. Ya, kemudian gerak itu juga tergantung jenisnya. Ada yang vertebrata, ada yang avertebrata. Masih ingat kan di pembelajaran sebelumnya? Ya, hewan bertulang belakang dengan hewan yang tidak bertulang belakang pasti
sistem geraknya, cara geraknya berbeda. Nah, itu kamu jelaskan cara kerja organ gerak. Nah, kemudian ada hal lain, mampu bekerjasama dalam mengerjakan tugas. Karena tadi membuat boneka ini kamu boleh bekerjasama dengan temanmu, dengan kakak, dengan orang tua di rumah juga boleh. Nah, di sini ada memiliki kreativitas. Ya, kreativitas kamu bisa saja ya bonekanya tidak harus seperti ini bentuknya. Wah, saya mau bonekanya boneka beruang. Nggak apa-apa gambar beruang ya, atau kucing atau yang lain ya, terserah. Silakan ya. Jadi itu aktivitas kamu. Semoga kegiatan di rumah tetap menyenangkan dengan aktivitas-aktivitas seperti ini. Ya, itu 3 hal untuk kegiatan berbasis proyek yang ada di pembelajaran yang kedua. Ya, kegiatan pertamanya adalah kamu membuat komik, ya, membuat komik. Kegiatan satunya, kemudian kegiatan duanya kamu mengarang, membuat tulisan, membuat bacaan berdasarkan komik tersebut, dan yang ketiganya kamu membuat boneka gerak. Oke, Bapak kira itu. Semoga penjelasan ini ada manfaatnya buat kamu sehingga kamu bisa menjadi lebih jelas tugas yang harus kamu kerjakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.